Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, tadarus, mengaji dan lain-lain di bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, banyak rezeki untuk ibadah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu fitrah di dalam Al-Quran, atau makna fitrah di dalam Al-Quran. Sebelum kita membicarakan atau membahas tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang fitrah, perlu saya sampaikan di sini, yaitu makna fitrah menurut bahasa. Fatara yafturu atau fatara yaftiru artinya adalah menciptakan, membelah atau menguji. Ada juga artinya adalah bentuk awal mula dari suatu ciptaan. Ada juga artinya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan sebagai zakat fitrah itu karena dalam rangka untuk membersihkan individu atau masing-masing orang sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah sebagaimana kita ketahui itu adalah diwajibkan bagi semua muslim, baik dia itu jabang bayi maupun sudah tua, itu mempunyai kewajiban, yaitu zakat fitrah. Nah, maksud zakat fitrah maksudnya adalah sebagai bukti adanya kepasrahan, adanya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Bukti dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya dalam bentuk gerakan, yaitu dalam bentuk sholat, dalam bentuk ruku', dalam bentuk sujud. Dalam bentuk ruku', dalam bentuk sujud, ini menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang lemah. Bayangkan kalau ada orang yang kemudian bersujud kepada orang lain. Ini menunjukkan apa? Itu adalah menunjukkan bahwa dia itu tunduk takluk kepada orang yang disujudi. Nah, ketika kita bersujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kita itu tunduk takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala bentuk ketundukan dan kepasrahan kita itu adalah kita wujudkan dalam bentuk yaitu pengorbanan harta.
pengorbanan harta. Yang kalau dalam istilah Islam itu disebut dengan zakat, infak, sedekah. Ini adalah simbol bahwa kita itu sebetulnya tidak mempunyai apa-apa. Apa yang kita miliki itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dalam rukun Islam disebut dengan zakat. Ada kalanya bahwa bentuk ketundukan kita itu adalah dalam bentuk berpakaian yang sangat sederhana. Berpakaian yang sangat sederhana. Ini apa itu namanya? Juga masuk dalam kategori bahwa kita itu tidak mempunyai apa-apa. Yang itu diwujudkan dalam bentuk ibadah haji. Kalau dalam hasanah sufi, ya, dalam hasanah sufi, seorang sufi berkata bahwa orang bisa meraih derajat yang paling tinggi atau sebagai waliullah itu adalah dengan batnun jai'un wa badanun 'arin, yaitu perut yang lapar dan tubuh yang telanjang. Tubuh yang telanjang di sini maksudnya ya tidak kemudian telanjang bulat itu, tapi maksudnya di sini adalah bahwa kita itu tidak pantas menunjukkan kemewahan kepada sesama, menunjukkan pernik-pernik kepada sesama. Karena apa? Karena sejatinya kita itu ya tidak punya apa-apa. Tidak ada yang pantas kita banggakan kepada orang lain. Tidak ada yang pantas kita banggakan kepada orang lain. Terbukti apa? Terbukti kita lahir bayi procot tanpa sehelai benang pun, kemudian meninggal itu hanya dibungkus dengan kain kafan, yang sebentar kemudian kain itu dikoyak oleh cacing, dikoyak oleh rayap, dan kita kembali telanjang. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan pernik-perniknya, itu adalah kebanggaan yang semu. Kebanggaan yang semu. Tidak lebih dari setahun 2 tahun. Orang yang pamer mempunyai baju baru, itu paling masa berlakunya ini paling cuma 1 minggu. Sak suwe-suwe ini sebulan, sak suwe-suwe ini adalah setahun. Orang yang bangga mempunyai perhiasan itu juga tidak lama. Dalam artian apa? Yang melihat juga sudah bosan. Bahkan dia sendiri pun mungkin juga sudah bosan. Sementara ketika kita berpindah di alam kubur, kemudian alam akhirat, tidak ada yang kita banggakan karena kita semua adalah telanjang. Oleh karena itu para sufi itu ya, sebelum mereka ditelanjangi oleh dosa-dosanya, sebelum mereka ditelanjangi oleh Allah, mereka sudah mempersiapkan diri sebagai orang yang telanjang. Makanya orang-orang jahiliyah itu mengartikan telanjang secara harfiah, secara letterlock. Kalau melaksanakan ibadah haji itu kemudian mereka bertelanjang. Nah,
Jadi baik zakat maupun haji, zakat maupun haji itu adalah bentuk fitrah dari manusia. Bentuk fitrah dari manusia. Artinya apa? Keadaan yang sejatinya pada diri manusia itu artinya adalah tidak punya apa-apa dan telanjang. Tidak punya apa-apa dan telanjang. Makanya disebut sebagai zakat fitrah. Disebut sebagai zakat fitrah itu menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya adalah tidak punya apa-apa. Nah, kemudian fitrah menurut bahasa lagi adalah tabiat yang sehat. Tabiat yang sehat itu fitrah. Tabiat yang sehat itu bagaimana? Ya mulai dari contoh kecil misalnya ya. Orang dipukul kemudian nangis, itu fitrah. Orang mendengar kabar sedih kemudian nangis, itu fitrah. Orang melihat lelucu, hal-hal yang lucu kemudian tertawa, itu nangis, itu fitrah. Kemudian ada orang jatuh kemudian tergerak untuk menolong, itu juga fitrah. Ada pengemis kemudian tergerak hatinya untuk memberi, itu adalah fitrah. Dan ketika perasaan-perasaan semacam itu, perilaku-perilaku semacam itu sudah luntur dalam diri kita, itu berarti kita itu fitrahnya itu sudah cacat. Fitrahnya sudah cacat. Itu ya, fitrahnya sudah cacat. Kalau lebih serius lagi misalnya, ada orang mendengar azan kemudian tergerak hatinya untuk wudhu, itu adalah fitrah. Dinasihati kemudian mendengarkan, itu sebenarnya adalah fitrah. Tapi ketika ada orang mendengarkan azan kemudian dia itu mengabaikan, tidak memperdulikan, itu fitrahnya itu sudah cacat atau sudah rusak. Kemudian secara bahasa yaitu fitrah salimah, yaitu kesiapan diri untuk menghukumi sesuatu dengan benar dan mampu membedakan antara hak dan yang batil. Antara hak dan yang batil. Jadi orang diajak mencuri, kemudian dia menolak, itu artinya fitrahnya itu masih baik, masih jalan. Tapi kemudian ada orang diajak ngapusi anggaran negara, entah markup lah, entah dalam bentuk merekayasa laporan kah, kok mau? Ini menunjukkan bahwa fitrahnya itu sudah cacat, kemanusiaannya itu sudah rusak. Jadi pencuri, koruptor dan sebagainya itu ya, itu fitrahnya itu sudah rusak. Bisa kita bandingkan misalnya ya, si jenenge kucing itu kalau diberi makan oleh majikannya, diberi makan ada nasi ada ikan, dia makan dengan lahap, dengan tenang, digusah-gusah ya nyantai meneng. Tapi ketika ikan itu diambil oleh kucing dengan cara dia mencuri, tidak diberi oleh majikannya, itu majikannya berjalan menuju kucing, krungu swara sandal, itu kabur itu kucing itu sudah kabur. Nah, kucing saja
itu masih mempunyai yaitu jiwa fitrah. Mempunyai jiwa fitrah. Nah, manusia pun seperti itu sebetulnya ya. Manusia itu sebetulnya seperti itu. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, kok kemudian dilihat atau ketahuan orang, dia merasa malu. Itu fitrahnya masih jalan, masih lumayan jalan. Tapi kalau melakukan kejahatan, melakukan tidak maksiat, dipamer-pamer ke di medsos, dipamer-pamer ke di Instagram misalnya. Ya udah. Itu berarti fitrahnya itu sudah rusak. Misalnya ada artis yang bilang, anakmu itu telu itu bapaknya sopo. Ya sih nggak peduli bapak lah. Yang penting tak openi, tak sekolah dengan baik. Ini menunjukkan ya bahwa fitrahnya itu sudah rusak. Nah, sekarang fitrah menurut istilah. Fitrah menurut istilah itu apa? Yaitu potensi-potensi, kecenderungan-kecenderungan dan insting-insting yang dibawa manusia ketika dia lahir tanpa ada intervensi dari siapapun. Perlu saya sampaikan ya, dalam teori pendidikan itu ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu adalah ibarat lembaran putih yang belum ada tulisannya sama sekali, yang belum ada coretannya sama sekali sedikit pun. Pendapat lain mengatakan bahwa manusia itu sudah membawa yaitu dosa turunan. Jadi manusia itu lahir itu sudah membawa dosa turunan, sehingga apa? Sehingga dalam kehidupannya tugasnya itu adalah untuk menghapus-hapus dan membersihkan dosa-dosanya itu. Nah, bagaimana pandangan Islam? Menurut pandangan Islam ya, perlu kita ketahui bahwa kita itu hidup di dunia ini itu adalah bukan kehidupan yang pertama. Bukan kehidupan yang pertama, juga bukan kehidupan yang terakhir. Sebelumnya kita sudah hidup di suatu alam, yaitu alam rahim, alam guwa garbone ibu. Sebelumnya lagi kita juga sudah hidup, yaitu hidup di alam arwah. Hidup di alam arwah. Jadi sebelum kita ada di alam rahim ibu, kita itu sudah hidup berjuta-juta tahun di alam arwah. Nah, di alam arwah kita itu sebenarnya sudah mempunyai identitas, mempunyai ciri, mempunyai karakter yang membedakan antara kita dengan orang lain, antara kita dengan makhluk lain, antara kita dengan yang lain. Kemudian kita beralih ke alam rahim, maka karakter-karakter itu sudah juga kita bawa. Makanya di dalam surah Al-A'raf ya ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dulu berjuta-juta tahun yang lalu Allah itu sudah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan kita semua menjawab qalu bala, inggih Gusti.
Jenengan adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Bukan iblis, bukan jin, bukan patung, bukan manusia. Engkau adalah Tuhanku. Kemudian komitmen itu kita bawa. Komitmen itu kita bawa di alam rahim. Kemudian kita lahir ke dunia masih juga dengan membawa komitmen tersebut. Barangkali ada yang bertanya, tapi kita kok tidak ingat bahwa kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, jangankan jutaan tahun yang lalu, keadaan kita pada waktu kita umur 1 tahun, 2 tahun, kita tidak ingat apa-apa. Kita tidak ingat. Kita tahu bahwa 2 tahun kita itu pernah jatuh, 2 tahun kita pernah salah makan, umur 2 tahun kita pernah melakukan suatu tindakan yang lucu. Itu karena apa? Karena dikasih tahu oleh orang lain. Karena dikasih tahu orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita dikasih tahu oleh orang lain, kemudian kita percaya. Nah, kenapa kalau yang mengasih tahu Allah Subhanahu wa taala kok kita tidak percaya? Nah, itu ya. Padahal Allah itu menyaksikan jutaan tahun yang lalu kita sudah berikrar, sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya, oleh karena itu ya, kenapa Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai asyraful khalqi, sebaik-baik makhluk yang paling mulia. Padahal kalau diukur dari semesta ya, itu ahli fisika itu ya, ada astronomi itu mengatakan bahwa bumi itu ukurannya adalah sangat kecil, bisa sampai sekian ratus kali atau sekian berapa kali kalau dibandingkan dengan matahari. Tapi matahari yang ada di tata surya kita, itu ada matahari yang jauh lebih besar dari matahari kita, jauh lebih besar daripada matahari kita. Susunan tata surya kita itu hanya salah satu dari sekian banyak tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti atau galaksi Andromeda. Galaksi Bima Sakti itu hanya salah satu dari sekian banyak galaksi yang ada di alam semesta. Jadi bumi itu ya kecil sekali. Nah, barangkali ada yang bertanya, bagaimana mungkin makhluk yang menghuni planet yang sangat kecil itu kok dianggap sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia? Itu gimana itu ceritanya? Nah, yaitu jawabannya bahwa wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujud kita juga itu tidak hanya atau jangan hanya dilihat dalam kehidupan di dunia. Sebabnya apa? Karena kita itu sudah menjalani kehidupan berjuta-juta tahun di alam arwah. Oke, nek Gusti Kanjeng Nabi ketika hidup di dunia ya kecil, ya tingginya 170 cm, tidak sampai tingginya itu berapa ratus meter, tidak. Tapi yang dilihat itu
bukan hanya sekedar Nabi Muhammad ketika ada di alam dunia, tapi juga di alam arwah. Meskipun di alam dunia kita juga meyakini wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad menetapi yaitu budi pekerti yang agung. Nah, sekarang kita berbicara tentang penggunaan kata fitrah di dalam Al-Qur'an. Kata fitrah di dalam Al-Qur'an itu digunakan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk fi'il madhi, yang artinya apa? Untuk kejadian yang sudah lewat, kejadian yang lampau. Yang kedua yaitu dalam bentuk isim fa'il, fatirun, fatirus samawati wal ard. Ini sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga yaitu dalam bentuk masdar, fitrah. Fitrah ini tersebut sebanyak dua kali. Kalau kita lihat komposisi ini ya, kalau kita lihat komposisi penggunaan kata fitrah di dalam Al-Qur'an, itu ternyata apa? Ternyata lebih dominan yaitu dalam bentuk fi'il madhi. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan manusia sudah menciptakan fitrah manusia jauh sebelum mereka itu menjalani aktivitas kehidupan. Belum manusia menjalani aktivitas kehidupan. Kemudian ketika dalam bentuk isim fa'il, isim fa'il itu mempunyai arti yaitu orang yang menciptakan. Kalau fatir itu adalah zat yang menciptakan. Nah, tapi isim fa'il itu mempunyai makna yaitu lil istiqbal, yaitu untuk masa yang akan datang. Misalnya gini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan ja'ilun fil ardi, di bumi ini, khalifah. Jadi kata ja'ilun itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan khalifah di bumi itu tidak hanya sekali, tapi Allah menciptakan yaitu secara terus menerus. Allah menciptakan secara terus menerus. Oleh karena itu, yang menjadi khalifah di bumi itu ya bukan hanya Nabi Adam, tapi anak-anaknya, cucu-cucunya, semua keturunan Nabi Adam itu juga menjadi khalifah di bumi. Jadi khalifah di bumi. Jadi kita bisa melihat ya, khalifah dalam artian itu diberi kekuasaan. Khalifah dalam artian yaitu mewakili atau mengganti orang-orang sebelumnya. Coba kita perhatikan ya. Orang ya hanya mempunyai jabatan sebagai ketua RT. Hanya mempunyai jabatan sebagai ketua RT. Dia itu sudah merasa bahwa dia itu mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai kekuasaan yang mutlak, di mana itu dia itu bisa mengatur dan sebagainya. Jadi perasaan untuk menjadi khalifah
itu tidak hanya dimiliki oleh seorang presiden. Barangkali rasa berkuasanya ketua RT atau rasa berkuasanya kepala desa itu bisa jadi itu lebih besar daripada rasa berkuasanya seorang presiden atau seorang khalifah. Taruhlah misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wah, dia mempunyai wilayah kekuasaan yang membentang dari Jazirah Arab sampai ke Maroko, melebihi wilayah Nusantara. Tapi beliau itu rasa berkuasanya itu barangkali kalah dengan rasa berkuasanya seorang kepala desa di suatu desa. Kenapa demikian? Yaitu karena memang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu adalah menjadi khalifah. Manusia itu menjadi khalifah. Seorang kepala rumah tangga misalnya, bisa mengatur anaknya, bisa mengatur istrinya misalnya. Dia itu mempunyai perasaan memiliki kekuasaan. Seorang gembala yang menggembalakan 3 ekor kambing, dia itu juga mempunyai perasaan yaitu berkuasa, yaitu adalah perasaan sebagai khalifah. Itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, jailun, secara terus menerus. Makanya ya, itu suatu rahasia yang besar sekali, suatu rahasia yang besar, karena memang fitrahnya itu semacam itu. Kadang kita heran ya, kamu itu nembe wae jadi kepala desa sombongi ngungkuli presiden. Memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Bahkan presiden mungkin tidak sombong. Tapi memang seperti itu. Itu adalah fitrah manusia, yaitu menjadi khalifah di bumi. Baik, selanjutnya kita lihat yaitu bagaimana penggunaan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana penggunaan kata fitrah yaitu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah fitrah, kemudian yang kedua itu adalah agama, dan yang ketiga yaitu adalah kondisi umat manusia. Seperti saya katakan tadi, bahwa manusia itu adalah terlahir kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah membawa fitrah. Nah, kemudian orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan menjadi Majusi. Di sini ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Ada orang mengatakan gini ya, nah kita beragama Islam, itu kan karena orang tua kita
orang tua kita itu adalah Islam. Coba kalau tidak. Nah, itu pertanyaan yang salah itu ya. Itu adalah pernyataan yang salah besar. Salahnya bagaimana? Kalau ada orang lahir, kemudian dia tumbuh kembang dan dia itu Islam, maka ya memang semestinya adalah semacam itu. Semestinya adalah memang semacam itu. Jadi kalau dibiarkan gitu ya. Jadi eksperimennya ada bayi lahir, dibiarkan tanpa pengaruh siapapun, bisa dipastikan dia pasti akan beragama Islam. Keimanannya adalah keimanan Islam. Kalau ada orang kemudian agamanya itu adalah Kristen, Yahudi, Protestan, Hindu, Buddha, itu justru karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau ada bilang, ya ini makanya ya, kalau ada orang bilang ya kita Islam karena nenek orang tua kita Islam, mbah kita Islam, salah. Kita Islam memang karena itu adalah fitrah kita adalah sebagai orang Islam. Ada seorang sufi ya, membuat sebuah karya yang disebut dengan Hayy bin Yaqdhan. Jadi dia membuat semacam novel gitu ya. Dan novel ada bayi yang lahir, kemudian tidak dirawat oleh bapak ibunya, kemudian dia tinggal di hutan. Nah, dengan keadaan yang pure, bersih dari pengaruh apapun, bagaimana tumbuh kembang dari Hayy bin Yaqdhan? Hayy bin Yaqdhan, maka kemudian dia itu tetap dalam keislamannya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu eksperimen pertama ya, untuk membuktikan bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah Islam. Coba ambil bayi, biarkan dia hidup sendiri tanpa pengaruh apapun, pasti dia akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau begini, eksperimen yang kedua, ketika orang sudah mulai bisa berpikir, bebaskan pikiranmu sebersih-bersihnya tanpa pengaruh dari lingkungan apapun. Yang itu biasa dilakukan oleh para filosof. Filosof yang menggunakan rasionya dengan sejernih-jernihnya, tanpa pengaruh dari siapapun, pasti dia akan sampai pada kesimpulan ada pencipta yang maha kuasa atau al-muharrik al-awwal, yaitu penggerak pertama. Kipas bergerak karena digerakkan oleh batu. Batu bisa bergerak karena dibuat oleh manusia. Manusia bisa bergerak. Nanti pasti dia akan berkesimpulan ada al-muharrik al-awwal. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi menunjukkan otak kita itu kalau kita gunakan sesuai dengan fitrah, itu kembalinya itu adalah kepada pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Anggota tubuh kita, kalau kita perlakukan anggota tubuh kita sesuai dengan fitrah, jangan menipu hati nurani, pasti yang akan kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam.
tangan misalnya ya, dimasukkan ke dalam kotoran, mau nggak? Pasti tidak mau, karena fitrahnya itu adalah bersih. Mata digunakan untuk melihat, coba bebaskan pikiran kita dari pengaruh apapun. Ada dua pemandangan. Pemandangan pertama itu misalnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pemandangan yang kedua itu misalnya adalah gambar-gambar porno. Kita tanya mata kita, kamu lebih suka yang mana? Jujur pada hati nurani, pasti akan memilih yaitu gambar, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga dengan telinga, demikian juga dengan hati, demikian juga dengan apa. Ketika kita kok lebih suka melihat video porno atau gambar-gambar telanjang, oh berarti fitrah kita itu sudah rusak. Anggota tubuh, otak kalau bersih, dia pasti mengesahkan Allah. Anggota tubuh kalau kita perlakukan sesuai dengan fitrah, maka akan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, perasaan atau jiwa, rohani. Rohani ketika kita itu maksimalkan penggunaannya sesuai dengan fitrah, maka akan menuju kepada Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Ketika orang meninggalkan dunia dan hanya mencari hakikat dengan jiwa dan rohaninya, maka dia akan ketemu apa? Dia akan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau kita mau eksperimen. Kalau kita tidak mau eksperimen, ya wis, bagaimana? Dzalikat dinul qayyim. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah contekan dari fitrah kita, duplikat dari fitrah kita. Nek kowe pengen ngerti apa sing diinginkan oleh tubuhmu, yang diinginkan oleh rohanimu, yang diinginkan oleh perasaanmu sesuai dengan fitrahnya, ikilah agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah identik dengan fitrah. Dengan kata lain apa? Kalau kita itu memaksimalkan penggunaan anggota tubuh, memaksimalkan penggunaan otak, memaksimalkan penggunaan rohani secara fitrah, maka akan sama dengan yaitu ajaran agama Islam. Tapi ya terkadang orang menjalani hidup dengan fitrah itu sangat-sangat berat, gangguan pasti banyak. Oleh karena itu kita diberi pedoman yaitu agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah jawaban dari pertanyaan kita, fitrah saya itu mana? Yaitu ajaran agama Islam. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.